Teman-teman, hari ini kita akan membahas pola perkembangan, perubahan, atau asal-muasal dari adat, kebiasaan, atau katakanlah kebudayaan dalam adat Batak Toba. Dalam hal ini tentang Jabar. Seperti kita tahu, dalam adat, dalam ritus, dalam budaya Batak Toba, Jabar adalah bagian sangat penting. Jadi di awal terbesit dan pasahatun bulan sabi tu berenami. Lain mah anak-anak dari atau banyak teh. Saya akan mengutip pendapat budayawan Batak kita, Thomson HS. Menurut Thomson HS, dalam tradisi adat Batak Toba setidaknya ada 3 kategori jambar. Yang pertama jambar juhud, kemudian jambar hata, lalu yang terakhir jambar sihumisik atau jambar bagian keuangan, jambar hepeng. Definisi jambar sangat banyak, bisa dikatakan sebagai bagian atau kesempatan yang selain sebagai bagian atau kesempatan yang diterima, jambar juga di salah satu sisi ditafsirkan sebagai nasib, bahkan kadang-kadang sebagai jenis kelamin. Si 2 jambar misalnya itu merujuk kepada jenis kelamin. Dan jambar tahamoraun itu merujuk kepada nasib. Nah, bagaimana ketiga bagian dari jambar ini? Bagian sejarahnya, menurut Thomson HS, jambar juhud misalnya adalah merupakan refleksi dan kelanjutan pembagian daging sewaktu berburu pada masa nomaden. Seperti kita tahu, masa nomaden adalah berburu. Setelah mereka berburu, mereka berbagi hasil buruannya. Nilai berbagi hasil buruan pada zaman nomaden tentu merupakan nilai positif yang dapat ditiru. Nah, pembagian daging dalam perkembangan pasca nomaden ini semakin proporsional dalam praktik adat. Ada pengetahuan anatomis dicerminkan selama pembagian jambar, dan terkadang secara intrinsik pula ada gaya kerakusan, terutama dari kalangan pemakan daging. Nah, itu tadi soal dari jambar daging, sekarang jambar hata. Terus itu marga asal dinoto dapat tuturan. Ya aku pak tuturan kan mau kalau hari pak tuturan hari tuamu. Kalau kami alai kok botol hari dapat kas marga dia dah hasil buat kami. Kami mah jalan horas. Toholu rayo dia para sudut pada dapat mani jega. Nakes saya bawa untuk mau botol ada untuk elase di bawah amak guru nami do. Nah yang setia dari nami mengalami rumah takas di botol hanya be hari bukan kau apakah tulang di helamuna hamuna
marga jega lase sina dua ni derena jadi malas we rohaku ngata dai kalau sudah dari tak pasal tamu maana sudah beromra. Jambar harta terkait dengan posisi dalam adat dan keluarga. Yang menerima jambar harta termasuk dalam kategori orang terhormat. Namun kehormatan itu harus dibuktikan melalui kemampuannya mengungkapkan pesan dan situasi dengan bumbu-bumbu pantun, umpasa, dan misal umpama. Orang yang terlibat dalam lingkungan adat harus siap-siap dengan jambar harta ini sesuai dengan posisinya sebagai bentuk dia orang terhormat. Namun, di luar adat, jambar harta juga sebenarnya berlangsung dalam wilayah pertukuan. Juga tetap sesuai posisi, apakah narasumber atau pemberi saran. Di luar kedua jambar itu adalah jambar sihumisik, jambar uang. Nah, jambar uang merupakan bagian dari perkembangan yang lebih canggih dalam adat. Malah uang atau sihumisik atau hepeng dapat diibaratkan tenunan yang dihasilkan dalam sehari. Ulos natinonun sadari. Dalam mengawinkan seorang putri, pihak pemberi putri biasanya akan menerima uang mahar. Dulu berbeda sinamot, yaitu sebagai jaminan. Uang dan sinamot adalah hal yang berbeda. Sinamot jaminan. Namun dengan munculnya uang pada pasca nomaden, maka secara simbolis dikeluarkanlah sejumlah uang sebelum ada masa ricek ke kampung si lelaki atau manikir tangga. Pihak pemberi putri yang menerima uang mahar itu kemudian akan membagi-bagi ke kalangannya sesuai dengan tingkatan tutur dan keluarganya masing-masing. Uang yang dibagi-bagi itu menjadi simbol tanggung jawab ke depan kalau ada masalah dan peristiwa terkait pasangan si pengantin. Jadi jambar itu adalah bagian dari tanggung jawab, bukan bagian dari hak saja. Nah, ketiga kategori jambar ini terkadang memang menjadi politis, apalagi kalau diartikan hanya untuk sebatas bagi-bagi saja.